12 murid Tuhan Yesus di akhir hidup mereka mati bagaimana? Yang pasti mereka mati sebagai martir yang tetap setia kepada Tuhan. Shalom, berjumpa lagi dengan saya, Pastor Demus Nanuek, dalam channel kesayangan kita semua. Saya berharap Bapak Ibu dalam keadaan sehat, tanpa suatu kurang apapun. Dan saya mohon Bapak Ibu mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, and share. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah subscribe channel ini. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan satu bagian yang mungkin kita lupakan, yaitu tentang kematian para martir, khususnya 12 murid Tuhan Yesus. Ya, 12 murid Tuhan Yesus di akhir hidup mereka mati bagaimana? Yang pasti mereka mati sebagai martir yang tetap setia kepada Tuhan dan terus memberitakan kasih karunia Tuhan, memberitakan Injil ke seluruh dunia. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, martir Kristen adalah seseorang yang memilih untuk menderita sampai mati. Sekali lagi, seseorang yang memilih menderita sampai mati daripada menyangkal Kristus atau karyanya yang mengorbankan sesuatu yang sangat penting untuk melebarkan kerajaan Allah, ya, dan yang bertahan dalam penderitaan yang hebat karena menjadi saksi Kristus. Artinya, walaupun nyawa taruhannya, dia tetap setia, ya, dia tidak menyangkal Tuhan, dia tetap percaya kepada Tuhan dan memberitakan bahwa karya penyelamatan Tuhan yang dikerjakan, kematiannya di atas kayu salib, kebangkitannya untuk menebus setiap dosa itu benar, apapun resikonya, sekalipun nyawa taruhannya, dia tetap bertahan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat daripada ke-12 murid ini, ya. Mereka mati sebagai martir. Dalam Perjanjian Baru menceritakan akhir hidup dua orang rasul, yaitu Yudas yang mengkhianati Yesus dan kemudian dia bunuh diri, dan Yakobus anak Zebedeus yang dieksekusi oleh Herodes. Walaupun demikian, ada begitu banyak laporan bagaimana cara mereka mati. Mereka, khususnya 12 rasul, mengalami penderitaan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Matias adalah menggantikan Yudas Iskariot, karena Yudas Iskariot telah mengkhianati Tuhan Yesus. Dan ada banyak orang yang menyangkal hal ini, bahwa Matias menggantikan Yudas bukan dalam hal kerasulan. Matias menggantikan Yudas dalam hal kerasulan, dan dia nanti akan juga berada di sorga untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Matias adalah seorang rasul yang ditunjuk untuk menggantikan Yudas, ya. Catatan kuno menyatakan bahwa dia pergi bersama Andreas menuju Syria, ya. Jadi dia pergi bersama Andreas menuju Syria untuk memberitakan Injil, dan dia dibakar sampai mati. Bayangkan, demi Kristus mereka rela dibakar sampai mati. Waduh, penderitaan yang sangat hebat. Kadangkala kita sekarang ini, di tengah-tengah kondisi dunia ini, memang ada sebagian tempat yang susah sekali untuk beribadah, susah sekali untuk menyatakan iman. Tetapi kita di Indonesia, kita bersyukur, walaupun ada beberapa tempat yang mereka sangat susah untuk beribadah, tapi kita tidak dianiaya seperti yang dialami oleh Matias, ya. Bahkan laporan lain menyatakan bahwa dia dirajam dengan batu di Yerusalem dan dipenggal. Wah, ngeri sekali. Ngeri sekali. Pengorbanan mereka demi Kristus luar biasa.
Mereka berani sekalipun nyawa taruhannya untuk terus memberitakan Injil. Beberapa tulisan juga mengatakan bahwa dia tidak mau menyembah Tuhan yang palsu atau Jupiter. Oleh karena itu dia dihukum mati. Ya, maksudnya begini. Ketika dia berada di Syria memberitakan Injil, maka Matias disuruh memilih untuk menyembah Tuhan Yesus atau menyembah Tuhan yang palsu, dalam hal ini Jupiter. Tetapi Matias memilih menyembah Tuhan dan menolak menyembah Tuhan yang palsu, yaitu Jupiter. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga ia dihukum mati. Luar biasa. Yang lain, karena laporan orang Yahudi bahwa dia telah melakukan penghujatan terhadap Allah, Musa, dan dihukum. Dia dihukum oleh imam tinggi dengan cara digantung di atas kayu salib dan dirajam, dan akhirnya dipenggal dengan kapak. Waduh, semakin mengerikan Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengerikan sekali. Bagaimana pengorbanan mereka? Bagaimana Matias yang setia memberitakan Injil, walaupun dia harus dibakar hidup-hidup, dia harus digantung di atas kayu salib, dirajam, dan akhirnya dipenggal kepalanya dengan kapak. Dia tetap setia kepada Tuhan. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia sungguh-sungguh mengimaninya itu, walaupun nyawa taruhannya. Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat diri kita. Sudahkah kita sungguh-sungguh menyatakan Kristus dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, dalam apapun yang kita lakukan saat ini, sekalipun nyawa taruhannya? Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu gentar dalam menghadapi berbagai macam tantangan, sekalipun nyawa taruhannya, ketika kita menghadapi penderitaan, khususnya dalam kita melayani Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai kematian 12 murid atau 12 rasul di dalam pelayanan mereka. Dan waktu berikutnya saya akan sampaikan murid-murid yang lain dalam mereka mengalami kematian, khususnya dalam mereka memberitakan firman Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati kita, sehingga kita tetap senantiasa melayani Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Terima kasih sudah mampir di channel Demostan Week. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Tuhan Yesus memberkati.